Saya Islam, Bang. Oke, Islam. Silakan. Apakah ada keselamatan dalam agama kamu sehingga kamu masih bertahan di situ? Ada, Bang. Ya, tunjukkan apa yang menjadi landasan kamu sehingga kamu bertahan di situ. Apakah keselamatan? Siapa yang menjamin keselamatan itu? Silakan. Yang menjamin keselamatan kami Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya dengan amal kami sendiri. Oke. Sekarang apakah Tuhanmu, Allahmu sudah menjamin keselamatan bahwa nabimu sudah masuk surga? Sudah, Nabimu Bang. di surga enggak? Nabimu di surga enggak? Di surga, Bang. Coba tunjukkan ayat Al-Quran bahwa nabimu di surga. Aduh. Kalau di dalam tunjukkan ayat Alkitab Yesus sudah di surga. Kepadaku diberi kuasa di bumi di surga. Yesus yang kau lihat naik ke atas langit ini akan datang dengan cara yang sama. Yesus yang kau lihat naik ke atas surga ini akan datang dengan cara yang sama. Yesus mengatakan apa? Abang, Aku datang. saya Apa lagi? yang nanya boleh, Bang? Saya mau tanya nih, Bang. Ya, nah kamu tanya sekarang. Kamu pastikan dulu. Nabimu di surga atau di mana sekarang? Di surga, Bang. Di surga. Surga itu diciptakan untuk Nabi kami, Rasul kami Muhammad, Bang. Kalau tidak ada Muhammad dulu tidak diciptakan surga itu, Bang. Silakan Bang Joseph, Nur Muhammad, Gaska. Kamu tahu nggak? Tadi kan Bang RK tanya kan, Bang RK kan tadi tanya ya Bang RK. Oh, Tuhan kamu menjamin keselamatan nggak? Terus kamu bilang Tuhan saya menjamin keselamatan. Pret, boro. Kamu tahu nggak dalam surat Muhammad ayat 7, Tuhan kamu sendiri aja minta ditolongin. Buka surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang menolong Allah, Allah kamu minta ditolong, gimana bisa Allah kamu menjamin keselamatan? Buka surah Muhammad ayat 7. Iris kuping saya, Allah kamu minta tolong. Baru kamu ditolongin sama Allah kamu. Kamu tahu nggak? Kalau berdasarkan ayat itu, artinya kasih yang Tuhan ilah kamu tunjukkan itu kasih yang bukan sama seperti makhluk. Itu sama seperti saya. Sama seperti Pak Ogah tuh. Ya mohon maaf, bukan saya mendiskreditkan suatu profesi ya. Kalau tukang parkir tahu, kalau kita mau dikasih jasa untuk mundur mobil atau motor, ya, itu dikasih duit dulu. Nah, sama ilah kamu sama. Surah Muhammad ayat 7. Yang menjadi persoalan, ilah kamu minta ditolongin dulu, baru nolongin kamu. Lo beda. Di dalam Injil, di dalam kitab kami, di dalam Alkitab, dikatakan apa? Allah telah terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami mengasihi. Yohanes 3 ayat 16 di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Nih, kalau nggak percaya pada minta dalilnya di mana nih? Surah Muhammad ayat 7. Kok pada nggak percaya saya sama belum pernah Qurannya dengar itu, sendiri? Bang. Saya belum pernah dengar itu, Bang. Oh iya, saya bukakan aja. Nggak pernah dengar ya? Kamu pikir Al-Quran berubah-berubah? Al-Quran katanya sama. Nih. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang mukmin, jika kamu menolong Allah. Ini jangan dibaca dalam kurung ya. Ini dalam kurung tambahan. Agama tuh. Loh, ini dalam Agama kurung. Allah katanya kan. Saya kan sudah bilang dalam kurung. Kamu tahu nggak? Agama dalam bahasa Arab itu din. Iya. Ini dalam kurung. Bahasa Ngapain aslinya Allah di sini ditolong? tidak ada agama. Bahasa Yang aslinya di logika sini langsung bang, Allah. abang. Logikanya Tuhan ngapain minta tolong, ngapain ditolong? Itu agama Allah kan udah jelas itu. Loh, kamu nggak tahu Allah kamu minta tolong nggak tahu? Itu agama Allah katanya, Bang. Tidak ada kata din di situ. Ya itulah manusia itu kasih otak untuk berpikir, tidak hanya membaca apa tulisannya, tapi juga dipahami, Bang. Bagaimana ya? Begini ya. Kalau kamu bilang Allah itu tidak minta ditolong, saya tambahkan dengan hadis. Kamu baca hadis ini. Sahih Muslim 4661 kita baca. Ini hadisnya kamu baca. Aku sakit. Mengapa kamu tidak menjengukku? Kenapa kamu nggak jenguk Allah? Allah ini sakit.
Oh, kok kamu nggak malah ketawa? Nih, Ya abang ini. kamu ketawa. Hai anak Adam, aku sakit. Mengapa kamu gimana sih? Kamu nggak cari Allah kamu tuh sakit. Abang, sebentar bang. Oke, Mungkin kalau kasih masalah- dalil dari tadi saya Dengar, ditolak sebentar. terus sih. Sebentar bang. Abang kalau hadis isi Al-Quran abang mungkin lebih hafal dari saya. Tapi logikanya Terus? kami bang, Tuhan kami itu bukan seperti Tuhan abang, manusia yang bisa sakit, yang bisa mati, yang bisa hidup, yang bisa dilahirkan. Loh, Itu dengerin bedanya saya. bang. Kalau Dengerin bagi saya, abang Pak. mungkin kalau Pak, bagi ya abang dengerin, itu bisa dengerin. masuk Kamu, logika, kalau kami shh. tidak. Dengerin. Ya beda memang. Yesus kami ketika dia kesakitan, ketika dia menderita, dia tidak minta tolong seperti kamu. Iya. Seperti ilah kamu nih. Aku sakit, mengapa kamu tidak menjengukku? Cengeng, kenapa nggak? Dengerin saya. Yesus kami di dalam Tuhan kami Alkitab. Tuhan Loh, kami bukan dengerin saya. manusia. Loh, dengerin saya. Itu Yesus kami. Kamu nggak mau denger jawaban. Kamu cuman mau congor. Oke, Kamu siap. pikir ini masjid. Bukan. Ayo. Ya udah, kalau ini bukan masjid, kamu diam, pakai data, pakai dalil. Istadillo qabla an ta'takid. Jikalau kamu tidak meyakini sesuatu tanpa dalil, kamu sesat. Mana dalil kamu? Mau bantah dalil saya? Mana? Mana dalil kamu? Lanjut aja Mana bang. dalilnya? Mana dalilnya? Loh, saya sudah gandulkan dalil. Dalil saya hadis Sahih Muslim 4661. Dalil saya yang pertama tadi saya pakai primer, itu dalam surah Muhammad ayat 7. Sekarang kalau misalnya kamu bantah saya, mana dalil kamu untuk membantah saya? Sebenarnya saya mau nanya aja nih bang, abang kalau Ya, dari saya nggak mau bisa nanya. gitu, Bang. Jadi nggak bisa jelasin. Enggak, saya nggak bisa jelasin bang. Kalau Terus ngapain kamu jadi sih Islam? saya mau tanya. Gini ya, saya kasih titip pesan terakhir sebelum kamu saya serahkan kembali ke Bang RK. Dengerin. Ini saya baik nih. Oke, siap, Bang. Ya, saya baik. Dengerin saya. Saya kasih titip pesan terakhir. Harus Kalau baik, kamu harus sama baik abang bang. Ya sama baik, makanya kebaikan saya harus kamu terima. Kamu terima bahwa Iya, kamu iya, siap. tidak bisa terus-terusan berada di dalam kesesatan dan kegelapan. Kebaikan saya Oke, mengajak kamu supaya kamu meninggalkan itu. Kenapa? Karena orang, kita berbicara logika saja. Saya pikir Bang RK dan Ya teman-teman logika akan baru suka bagus dengan bang, logika. logika bang, oke bang. Dengerin, ya dengerin. Orang yang sudah tahu jalan pulang, orang yang Boleh, sudah tahu tempat nyaman, orang yang sudah tahu rumah, dia tidak perlu repot-repot menjelaskan ke orang lain. Dia tahu jalannya, dia tahu rumahnya itu tempat nyaman, dia tidak perlu bingung. Tapi kalau orang, dia tidak yakin rumahnya tempat ternyaman, dia tidak tahu kondisi rumahnya sendiri bagaimana, dia akan bingung, dia tidak bisa menjelaskan. Itulah kamu, itulah miliaran orang Islam di muka bumi. Makanya tadi Bang RK bilang, ketika kami orang Kristen memberitakan tentang Kristus, kalian seolah-olah mengejek. Tetapi jika kami bertanya tentang Islam ke kalian, kalian sendiri tidak bisa menjelaskan, itulah kalian. Ya, jadi saran saya, pulanglah kepada Kristus karena satu-satunya jalan dan rumah paling nyaman itulah Kristus. Karena Yesus sendiri berkata dalam Injil Yohanes 14, Aku datang kembali untuk menyediakan tempat supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Tuhan Yesus berada di surga seperti kata Bang RK. Ketika Tuhan Yesus berkata supaya di mana Tuhan Yesus berada kita berada, Tuhan Yesus mau kita semua berada di surga. Tidak seperti ilah kamu yang nggak tahu jelas di mana. Kalau kamu baca surah Al-Hud ayat ke-7, ilah kamu ada di atas air. Apa kamu mau di atas air? Di empang. Bye-bye. Ya silakan lanjut Bang RK. Oke, luar biasa. Silakan, saya kasih kamu satu pertanyaan. Bonus, Oh, dari- siap, bonus Bang. dari saya. Silakan. Siap. Tapi saya jelaskan pertanyaannya. Ya bang, ya bang. Silakan. Izin ya bang, saya mau bertanya. Oh Tuhan ya bang ya, kita ambil baik itu si ini, si itu, saya bilang Tuhan aja ya bang ya. Oh abang sama nggak dengan saya Tuhan dimulai dari Nabi Adam itu dulu sampai Tuhannya Musa, Ibrahim, Tuhannya Yesus, Tuhannya abang, Ya, Tuhannya Yesus kami tidak sampai punya Tuhan, sekarang Pak. tuh. Yesus tidak punya Tuhan, Pak. Oke, tunggu bang. Tuhan dari zaman dari mulai tercipta bumi, mulai dari Adam sampai sekarang, semua Tuhan itu sama nggak? Tuhan dari dulu sampai sekarang itu sama nggak Tuhannya tuh bang? Oke, saya jawab ya Bang ya. Jika Tuhan itu sama, Tuhannya Nabi Musa, Adam dan lain Ya. sama dengan Nabi Muhammad, ya,
Kenapa Ya, siap. perintahnya berbeda, Bang? Kalau Tuhannya sama, tentunya Tuhan tidak akan membingungkan manusia. Saya sih yakinnya Begini, Tuhan itu sama dengan Bang ya. nah, begini, bukan. Dengan Tuhan membuat banyak agama, berarti Tuhan membingungkan manusia dengan banyaknya agama. Nah, Tetapi itu dia Bang. ya, tetapi Tuhan sejak semula ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak menciptakan banyak agama agar membuat Adam dan Hawa atau manusia-manusia lain bingung. Tetapi yang Tuhan berikan solusi yang tepat adalah juru selamat. Makanya abang lihat, nabi-nabi dari zaman dulu semuanya dari keturunannya Ishak. Karena ada janji keturunan. Yang dijanjikan Allah bukanlah agama, tetapi yang dijanjikan Allah adalah juru selamat. Juru selamat yang membuat kamu selamat. Juru selamat karena kita tidak selamat. Dan juru selamat itu syaratnya adalah tidak berdosa. Semua manusia berdosa, sehingga semua manusia tidak bisa jadi juru selamat. Karena semua manusia sudah berdosa. Bahkan nabi kamu sendiri tidak bisa jadi juru selamat, makanya tidak bangkit. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat yang hidup. Dia satu-satunya pribadi yang tidak berdosa, menyelamatkan yang berdosa dengan kematian dan kebangkitannya. Dialah Yesus Kristus. Semua manusia berdosa mengalami kematian. Manusia tidak bisa menyelamatkan kematian, menolong dirinya sendiri akibat kematian itu. Tetapi pribadi Yesus yang tidak berdosa, dialah juru selamat itu yang menyelamatkan manusia dari kematian lewat kebangkitannya. Makanya Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun sudah mati. Kamu harus percaya Yesus supaya kamu dibangkitkan juga. Karena juru selamat harus tidak berdosa. Kalau nabimu adalah juru selamat, kenapa nabimu mati nggak bangkit-bangkit? Karena nabimu nggak bisa mengalahkan kematian itu lewat kebangkitan. Tetapi Yesus Kristus satu-satunya pribadi, satu-satunya juru selamat yang mengalahkan kematian lewat kebangkitannya. Sehingga barang siapa yang percaya kepada dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Kamu wajib percaya Yesus. Wajib datang kepada Yesus, bro. Saya ngomong pakai logika. Nah, kalau di kami juga diwajibkan mempercayai, mengimani Yesus, Bang. Tapi bukan sebagai Tuhan, Bang. Sebagai manusia, sebagai rasul bagi kami, Bang. Gini, Bang. Nah, kenapa Muhammad kami tidak bisa bangkit lagi? Jadi karena kan dia cuma seorang rasul, nabi, dan seorang manusia. Kalau bagi kami kan gitu, Bang. Nah, gini Bang ya. Yesus di dalam Alkitab berbeda dengan Isa di dalam Al-Quran, Bang. Dari segi silsilahnya sudah berbeda. Silsilah ya, itu sudah berbeda. Dari segi ceritanya sudah berbeda. Kenapa saya bilang berbeda, Bang? Ya, Isanya kamu tidak pernah mengalami kematian. Ketika Isamu hendak disalibkan, dalam An-Nisa 157, Isamu itu diserupakan dengan pribadi yang lain. Sehingga Isamu itu, Isamu tidak mengalami kematian karena diangkat ke langit. Tetapi Yesus Kristus kami mengalahkan kematian agar setiap manusia yang mati itu dibenarkan lewat kebangkitan dari Yesus Kristus. Jadi Yesus dan Isa itu berbeda. Jadi sudut pandang Isa kamu ya bukan juru selamat karena Isa kamu tidak mengalami kematian lalu bangkit. Tetapi Yesus kami mengalami kematian lalu bangkit. Itulah yang membuat perbedaan besar. Makanya saya bilang, kalau Allah itu satu, kembali lagi. Kenapa Allah memberikan informasi berbeda di tiap-tiap kitab?
Apakah Allah sengaja ingin membingungkan manusia? Betapa jahatnya Allah. Dia berusaha untuk membingungkan manusia. Paham abang ya? Ini saya main Ya sih yang iya iya saya suka kalau saya main dalil main Al-Quran saya pun saya nggak hafal nggak ngerti saya bang, cuman abang main logika tadi yang saya tangkap asiknya kan memang biasanya pun saya belum pernah mendengar kalau Yesus itu juru selamat. Karena kenapa dia dibilang juru selamat? Tadi abang saya baru dari abang saya mendengarkan karena dia yang manusia yang tidak berdosa, karena itu dia yang dijadikan juru selamat. Itu yang saya gimana ya, yang saya tangkap dari abang tadi bang. Biasanya saya nggak pernah dengar itu bang. Makanya saya mengikut Yesus, Bre. Karena apa? Sosok teladan yang mulia. Yesus Kristus tidak pernah memotong jari orang. Yesus Kristus tidak pernah mengawini bibi kandungnya sendiri. Yesus Kristus tidak pernah apa lagi? Mengawini mantan anaknya sendiri. Gak pernah. Dia sungguh teladan yang mulia. Ikutlah dia, karena dari dia kamu belajar tentang kesucian. Anak mantu saja, Yesus gak pernah menikahi anak mantunya sendiri, bang. Ikutlah Yesus, Bre. Selagi waktumu masih ada, nafasmu masih bernafas. Kalau kamu niat ingin ikut Yesus, hanya Yesus dari semua tokoh agama di dunia ini, Bre, dengar baik-baik. Tidak ada yang mati lalu bangkit lalu naik ke surga, terangkat ke surga, tidak ada. Dari semua tokoh agama di dunia ini, Bre, kau dengar baik-baik. Tidak ada yang mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada, hanya satu pribadi, Yesus Kristus. Yesus juga mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nabi-nabi yang tidak pernah mengatakan begitu. Karena apa? Yesus ingin meyakinkan kita, meyakinkan kamu, agar apa? Agar kamu percaya kepada dia. Percaya kepada dia yang mati dan bangkit, dan naik ke surga. Sosok suci itu hanya kau temukan di dalam Yesus. Ya? Kalau kamu tertarik ingin ikut Yesus, silakan DM saya. Saya bantu kamu, Bre. Tunggu bang. Tadi abang, maaf bang. Oh, Yesus yang didengarkan Yesus itu disalib sampai mati ya bang ya? Mati. Nah, mati terus dia bangkit lagi, dia hidup lagi bang. Ya, bangkit dia hidup. Hidup lagi itu termasuk jasmaninya. Hidup lagi ya bang ya? Jasmanianya. Buktinya, mau tahu buktinya Terus, apa? Ya. Abang mau tahu bahwa yang dia bangkit itu buktinya jasmanianya, mau tahu apa? Dia menampakkan diri kepada para rasul pada saat itu, rasul-rasulnya. Lalu dia hadir di tengah-tengah, lalu dia bilang apa? Damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ada satu rasul yang tidak percaya kalau dia bangkit. Lalu dia bilang apa? Sebelum saya menusuk tangan jari saya ini ke bekas pakunya, di tangannya dan di bekas lambungnya, saya tidak akan percaya. Tetapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Thomas, dia menusuk jari di bekas paku di sini, tangannya. Dia bekas lambungnya di sini. Di situ Yesus bilang apa? Berbahagialah kamu yang tidak melihat tapi percaya. Dia bangkit dengan Maaf sekali lagi nih bang. Maaf nih bang. Terus sekarang masih hidup dia bang? Oke, dia hidup. Sebab dia hidup. Kata Alkitab. Jasmaninya? Jasmanianya. Jasmanianya. Itulah yang dikatakan tubuh kemuliaan. Jadi Yesus ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa ketika kamu mati nanti, kamu akan memiliki tubuh seperti saya ini, tanpa darah, tapi punya daging dan punya tulang. Itu yang namanya tubuh kemuliaan. Disaksikan oleh banyak orang.
tanpa darah, tapi punya daging dan punya tulang, tetapi hidup. Itulah tubuh kemuliaan yang Tuhan janjikan kepada kita yang percaya kepada Dia. Di mana Yesus sekarang? Dengan tubuh kemuliaannya yang daging dan bertulang itu naik ke atas langit. Disaksikan oleh banyak orang. Lalu ada malaikat yang menampakkan diri ketika mereka melihat itu. Yesus yang kau lihat itu, yang terangkat ke surga itu, akan datang dengan cara yang sama. Seperti dia naik ke surga. Abang gimana ya, abang saya biasanya saya juga pernah masuk ke room sebelah ya bang ya, tapi abang ngomongnya sopan jadi pun saya susah untuk nanya-nanya yang itu sebenarnya bang. Perintah atau semua suruhan Yesus itu abang ikutin nggak bang semuanya bang? Yesus mengatakan, ya, jikalau hidup keagamanmu tidak lebih baik dan benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak layak di hadapanku. Tetapi, kamu dengar baik-baik, hukum Taurat itu dikatakan diberkati kalau kamu menaatinya. Tetapi Yesus Kristus bilang apa? Hukum Taurat itu sudah takluk di bawah hukum kasih. Kasih, hukum yang paling utama sekarang adalah kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Allah itu kasih, kasih pula ajarannya. Agamamu tidak pernah mengajarkan itu. Tetapi Yesus Ada yang bang. Oke, tunjukkan di dalam tunjukkan ayat di dalam kitabmu kalau kitabmu mengajarkan kasihilah musuhmu. Ada enggak? Habluminallah habluminan nas. Gimana? Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan dan juga dengan sekalian manusia. Kasihilah sesamamu manusia, betul? Iya, ada kan bang? Tetapi ada nggak ajaran agama yang lebih ekstrim, yang se-ekstrim Kristen, kasihilah musuhmu, ada nggak? Ajarkan nggak 70 kali 7 kali pengampunan kalau orang yang berdosa kepada kamu? Orang jahat kepada kamu. Hanya Yesus yang ajarkan 70 kali 7 kali pengampunan. Kita mendapatkan itu. Kalau kita sudah bersama dengan Yesus, yakin kita akan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itulah doa Bapa kami. Ampunilah mereka yang bersalah kepada kita. Kamu. Oh, baik bang, terima kasih abang sopan, abang baik bang, serius. Jadi cukup gimana ya? Terima kasih saya diberi kesempatan masuk ke rumah abang RK, saya ikuti ya bang. Biasanya saya juga pernah masuk itu bang, cuma kalau saya tidak cocok dengan mereka menghina lah Rasul kami, menghina lah agama kami ya. Kalau abang saya lihat, saya pun juga harus baik dan sopan juga bang, karena abang sopan bang. Terima kasih bang. Thank you. Tuhan memberkati bang ya.